Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita bakal membahas tentang perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Sebelum itu, saya Siti Romatul Jana. Saya Muhammad Arif Alfiansyah. Saya Muhammad Alri Isla Alfarisi. Saya Muhammad Aditya Prayitno. Saya Delia Eka Safitri. Dan saya Vina Amalia Ramadhani. Ada beberapa yang bakalan kita bahas. Yang pertama, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Menurut saya nilai ideologi sebagai nilai normatif penyelenggaraan negara, dua sebagai sarana di dalam pemersatuan atau integrasi masyarakat Indonesia. Ciri-ciri ideologi ada 3. Memiliki sikap religius sesuai keyakinan, menjunjung tinggi rasa saling menghargai hak asasi manusia, menciptakan bangsa yang demokrasi. Nah, itu tadi kalau ideologi Pancasila yang disebutin Masnya, ciri-cirinya itu dari kelima sila dari Pancasila kita, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya di ideologi Pancasila ini, kalau misalnya di undang-undangnya tidak ada, misalnya ada tindak kriminal, belum dicatat ini kriminal hukumannya apa, nanti semuanya nanti langsung ngadain musyawarah untuk membuat undang-undang baru dari ideologi Pancasila. Berarti diambil dari Pancasila, yang paling utama dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nanti aturan-aturannya dilengkapi dari 5 sila tersebut. Betul. Lanjut. Pembahasan kedua kita adalah tentang ideologi kapitalisme. Pengertian ideologi kapitalisme, sebuah pemahaman yang menganggap penggunaan kapital sebagai elemen utama dalam sistem sosial dan ekonomi. Nah, ideologi kapitalisme ini juga memiliki ciri-ciri. Di antaranya adalah pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu. Ekonomi diatur oleh mekanisme pasar, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. Jadi, konsepnya adalah mementingkan kepentingan individu atau diri sendiri dibandingkan kepentingan yang lain. Kira-kira apa aja sih negara yang anut apa namanya tadi? Ideologi kapitalisme. Ya. Contohnya itu negara di Amerika Serikat dan banyak lagi sih negaranya. Argentina sama Brasil. Salah Tahu dari satunya. mana, Neng? Tahu dong. Kamu pinter banget sih. Negara api. Kalau negara api mah contoh fiksi ya guys ya. Iya. Kalau contoh negara aslinya tadi udah disebutin. Kira-kira ada nggak sih kelebihan kekurangannya kalau ideologi kapitalisme itu? Pasti ada lah. Pasti ada. Salah satunya apa sih? Nanti kita bahas di studi kasus. Kita bahas. Monggo lanjut. Oke, kita skip. Oke, skip. Penjelasan selanjutnya tentang ideologi sosialisme. Pengertian ideologi sosialisme, serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri sendiri. Sosialisme sendiri mempunyai 4 pokok, yaitu 1. Pasar faktor, 2. Akumulasi kapital, 3. Motif profit, 4. Redistribusi pendapatan. Wah, ideologi sosialisme berarti hampir sama ya kayak ideologi Pancasila, kan soalnya ambil dari Pancasila kelima tuh. Apa tuh? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu yang bedain nanti ideologi Pancasila sama sosialisme. Kalau di sosialisme literally itu semua dari keputusan sosial. Tapi kalau ideologi Pancasila dia nanti bisa berhubungan sama agama karena sila-sila di atasnya banyak. Kalau sosialisme cuman secara sosial. Betul. Betul. Masuk, lanjut. Lanjut, kita bakal membahas tentang ideologi komunisme. Ideologi komunisme, ideologi yang berhubungan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi. Yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara.
Oh ya, itu saya yang bagian situ. Lupa. Sorry. Ideologi komunisme yang tadi disebutin sama masnya itu ideologi komunisme internasional. Di mana ideologi komunisme yang pertama kali ditemukan sama Karl Marx dan yang internasional tadi setelah diperbarui atau diganti lah sama Vladimir Lenin yang nanti jadinya Marximis Leninisme. Leninisme asum. Apa sih? Bentar ya, sabar. Lenisme, sorry. Tuh. Nah, dari Marxisme ini dia cuman niat awalnya cuman mau ngejatuhin kaum borjuis atau ideologis kapitalisme tadi. Ideologi kapitalisme kan kita tadi bisa lihat ada yang kaum punya kebebasan masing-masing dan yang paling atas yang paling berkuasa. Nah, di sini sama Karl Marx digantikan namanya kaum borjuis atau kaum atas. Terus nanti ada yang namanya kaum politier. Nah, politier ini kaum buruh yang biasanya nyediain alat-alat produksi. Kalau di kapitalis, borjuis ini memanfaatkan alat-alat produksi buruh untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin. Sedangkan kalau di Karl Marx ini dia berusaha naikkan politier ini harga dirinya naik. Jadi nggak ada yang namanya pemisahan derajat-derajat kelas-kelas. Tapi sayangnya Karl Marx gagal. Justru malah perkumpulan politiernya dia bisa jadi kaum borjuis, jadi bisa ngambil alih. Kayak cuman pengambilan alih terus kosong. Nah, di Lenin ini nanti dia diubah sama si Lenin, dia kaum politier dikumpulkan untuk membentuk suatu revolusi sosialisme. Jadi dia ngumpulin kaum politier yang punya jiwa-jiwa sosialis. Jadi literally alat produksinya yang bersama yang dikumpulkan tadi dipakai bersama buat bentuk partai. Nah, nanti keuntungannya buat siapa? Buat bersama. Tapi siapa yang ngatur? Nanti di atasnya partai-partai ini ada namanya belitier. Sekian sih. Dalam ideologi komunisme nih pernah nggak sih masuk ke dalam Indonesia? Itu pernah banget. Contoh kasusnya sebenarnya mau saya simpen buat studi kasus, cuman karena mbaknya tanya sekarang. Di G30 SPKI kejadian itu dulu hal pertama apa yang dilakukan Soeharto? Dia ngeruntuhin orang-orang yang berkuasa yang punya apa sih namanya? Pokoknya dia ngebantein orang-orangnya ini loh, kaum yang beragama sendiri, punya kaumnya sendiri apa sih? Apa sih namanya ya? Ateis. itu sebabnya komunisme ada kayak gitu. Cuman kalau di Indonesia itu dulu pemimpin umat, pemimpin ibadah itu dibantai semua. Soalnya pas itu lagi ricu Indonesia. Tapi setelahnya G30 SPKI, alhamdulillah kita kembali ke jalur yang benar, yaitu ideologi Pancasila. Betul tidak? Betul. Oke. Setelah pembahasan dari ideologi yang kita bahas tadi, kita bakal membahas juga tentang studi kasus bidang-bidang dalam ideologi tersebut. Studi kasus pertama nih, dalam bidang agama. Ada yang tahu nggak? Atau ada yang mau menambahi? Kalau dari bidang saya dulu ya, dari ideologi komunisme itu, dia kalau di dalam bidang agama, kalau kata Karl Marx dulu dia bilang agama itu candu. Di mana agama itu bisa dibilang racun. Makanya yang bikin teori Karl Marx tentang komunisme hancur itu pernyataannya dia yang kayak gitu. Yang nanti mengakibatkan orang Rusia banyak orang ateis. Soalnya dia nganggap agama itu ya racun, mempengaruhi ini pembagian sosial tadi kan tujuan Karl Marx kan naikin politier tadi. Nah, pas ini agama yang jadi agamanya dia itu narik dia ke bawah. Jadi dia nggak benar-benar bisa sosial kalau ditarik sama dia. Jadi banyak yang akhirnya jadi ateis. Itu contoh komunisme Karl Marx. Tapi kalau di Lenin, setelah Lenin masuk, itu nanti jadi kayak Korea Utara, yang nanti agamanya ya cuma dijadikan materialis. Materialisme itu maksudnya kayak apa? Dia agama ya punya agama, cuma agama aja.
Cuman pada senama. Atas nama, cuma sebagai material. Sebenarnya di negara-negara lain juga agama ini cuma 3 poin penting. Satu, agama yang dijadikan payung. Jadi semuanya beracu pada agama, kayak ideologis Pancasila tadi. Dia ke atasnya perlindungannya semuanya dilindungi sama Pancasila. Terus ada yang materialisme tadi, yang agama cuma dijadikan material. Ya udah, punya agama nggak apa-apa. Dan yang terakhir ini yang Karl Marx tadi yang bilang agama itu racun. Iya. Bisa dibilang agama KTP. boleh. Di Indonesia dong. Kayak Islam KTP gitu. Betul. Iya. Kalau dari ideologi kapitalisme sendiri ini studi kasisnya itu kebebasan ekonomi. Kayak harus selaras dengan kebebasan politik atau demokrasi. Karena keduanya merupakan ekspresi yang sama atas kebebasan individu dan menentang pemusatan kekuasaan negara. Nah, kalau kayak gitu ideologi kapitalisme itu hampir sama jadi sama yang materialisme. Soalnya di kapitalisme ini jadi juga materialisme. Agama ya juga bebas. Bebas benar-benar politiknya bebas, ekonomi bebas, agamanya bebas. Iya, benar sekali. Benar. Kalau dari ideologi sosialisme sendiri, itu studi kasusnya itu menjunjung tinggi sekularisme, yaitu memisahkan urusan agama dengan negara. Terus kalau di ideologi Pancasila contohnya gimana ya? Gua. Iya dong, salah. Ideologi Pancasila. Masyarakat bebas membentuk salah satu agama yang diakui oleh negara. Paham ateis atau paham yang tidak percaya adanya Tuhan tidak diterima dalam ideologi Pancasila. Agama harus mewajibkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, kenapa di ideologi Pancasila ateis nggak diterima? Soalnya di ideologi Pancasila itu kayak yang tadi aku jelasin 3 tadi. Di ideologi Pancasila dia agama jadi payung, literally payung, jadi buat penutup semuanya. Kalau ada hukum yang belum diciptakan, lihat dari agama-agama, kitab-kitab lain. Pokoknya dikumpulkan dari hukum agama, banyak rata-rata diambil dari situ. Makanya dia nggak terima yang namanya kaum Ateis. Agama kok banyak. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua ini mencakup dari bidang hukum dan bidang politik. Ada yang tahu nggak sih ideologi apa aja yang ada di bidang hukum dan politik? Ideologi Pancasila. Kita menerapkan sistem demokrasi Pancasila di mana masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Hukum berlaku sebagai penjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dalam masyarakat. Bisa dimengerti? Bisa. Paham banget sih kalau itu. Iya dong. Menerapkan sistem demokrasi Pancasila di mana masyarakatnya memiliki hak dan kewajiban. Hukum dan politik. Ya seperti yang kita jelaskan tadi nih, yang di awal-awal banget tentang nilai-nilai ideologi Pancasila. Terus ada yang tahu nggak tentang studi kasus tentang ideologi kapitalisme? Ada sih, aku. Kebebasan ekonomi atau kapitalis harus selaras dengan kebebasan politik, demokrasi ya maksudnya, karena keduanya merupakan ekspresi yang sama atas kebebasan individu dan menentang pemusatan kekuasaan negara, karena tujuan ideologi kapitalis ini sendiri mendapatkan keuntungan bagi pemiliknya. Nah, tuh makanya kelemahannya dari ideologi kapitalisme, yang kaya makin kaya, yang melarat makin melarat. Yang miskin makin miskin ya. Soalnya bener-bener keinginan pribadi, egois orang. Iya emang. Kalau misalkan kayak gitu, berarti ideologi kapitalisme ini nggak cocok ya masuk ke negara Indonesia? Enggak, emang tidak dianut di Indonesia. Emang nggak dianut ideologinya. Soalnya kenapa? Soalnya ideologi kita ideologi Pancasila. Oke, ada yang tahu nggak buat ideologi yang ketiga ya? Ada tahu nggak ideologi sosial itu apa? Saya. Jadi kalau studi kasus dari ideologi sosialisme sendiri itu sistem multipartai, karena setiap individu bebas mendirikan partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan.
Sistem multipartai. Oke. Sama sih, kalau sama kayak ideologi komunisme hampir sama, cuman bedanya di sini kalau dia multipartai, kita juga multipartai, cuman ada atasannya. Jadi tadi yang tak jelasin biopartainya, ada intinya partainya. Jadi ideologi komunisme kalau di bidang ekonomi dia merupakan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Jadi negara tadi maksudnya itu biopartainya tadi. Jadi alat-alatnya partai-partai yang tadi mbaknya bilang kalau sosialisme itu punya partai-partai itu, alat produksinya, upah semuanya itu nanti dikumpulkan jadi satu di birokrat tadi, yang atasan negara tadi, nanti digunakan untuk keperluan semuanya bersama, dibagi ratakan. Kurang lebih sih kayak gitu. Boleh. Lanjut. Betul banget. Studi kasus selanjutnya yaitu dalam bidang ekonomi. Boleh dijelasin nih? Ada yang tahu? Apa Kamu nanya. Kita harus tanya dong. harus studi kasus ini, studi kasus. Studi kasus bidang ekonomi, ideologi Pancasila. Ekonomi dalam ideologi Pancasila sangat menghindari adanya monopoli. Negara berperan sebagai pencegah terjadinya monopoli yang akan merugikan masyarakat. BTW tadi aku salah. Tadi aku bacanya yang ideologi komunisme yang bidang ekonomi. sorry. Jadi kalau hukum dan politik tadi dia ya sama kayak di birokrat, dia cuma punya satu kekuasaan melalui partai komunis tadi, birokrat tadi. Ideologi komunisme juga membatasi demokrasi. Jadi yang di bawah-bawah nggak bisa diskusi mau dipakai di mana nggak bisa. Birokrat ini yang nentuin semuanya. Jadi rakyatnya nggak punya kebebasan itu. Dia tadi kalau di bidang hukum tadi dia nggak punya, ini semuanya diatur sama yang di atas birokrat tadi. Kalau yang ekonomi sebelumnya laid back aja nanti ya. Anjay. Lebel. Terus ada yang mau nambahin lagi nih tentang studi kasus ideologi selanjutnya? Oke, aku mau ngejelasin studi kasus di bidang ekonomi dalam ideologi kapitalisme nih. Perekonomian berdasarkan mekanisme pasar untuk menentukan harga, keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang atau jasa. Jika terjadi kemerosotan harga, negara tidak boleh melakukan intervensi karena mekanisme pasar dengan sendirinya akan menentukan keseimbangan harga yang baru, sehingga peran negara sangat minim dalam perekonomian. Bisa dimengerti nggak? Bisa. Bisa dong. Alhamdulillah kalau gitu. Lanjut ke Ideologi ideologi selanjutnya. selanjutnya. Ideologi sosialisme. Aspek ekonomi dijalankan dengan prinsip masyarakat pasar, bebas atau free market, sehingga masyarakatnya menolak campur tangan langsung pemerintah dalam perdagangan atau sektor ekonomi. Itu dari ideologi sosialisme. Bisa dipahami? Bisa. Materinya easy peasy. Easy Lanjut, banget. kita lanjut ke ideologi yang Selanjutnya. Sudah punya aku tadi kamu. Oke. Lebek ya. Lanjut ya. Lanjut, kita lanjut ke Bidang Udah kelihatannya sih. Terima dan kasih. Jangan. gue ya. Oh, sudah. ternyata sudah guys. Saking serunya kita ya. Seru banget. Ternyata Nanti- sudah habis Selesai garis. Sangat mendalam. Sangat mendalami sekali ya. Sudah terhibur. Emang di kelompok ini luar biasa semua sih kalau kata saya. Mau gimana lagi? Ideologi Pancasilanya hafal banget. Betul. Kapitalisnya hafal banget. Ya udah, Apalagi yang komunis nih, wah di luar kepala sekali nih materinya. Aduh panas. Mau ditiupin nggak? kepalaku naik banget ini. Besar banget kepalaku nih. Ideologi sosial gimana? Mensosial sekali. Sosial sekali. Sosialisme banget orangnya. Iya. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham, ya bisa dijamri satu-satu ya. Iya, bisa nih. Boleh. Bisa lanjut Kita ke langsung hijau. nanti ya Boleh. di bawah. Di bawah. Komen aja guys. Komen. Komen Kalau boleh. nggak dijawab berarti ketua kelasnya ya. Kamu mau nanya? Kamu bertanya-tanya? Kamu nanya. Anjay. Oke. Oke. Jawab. Baik.
karena dari Karena- kita udah selesai tentang perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Langsung aja kita tutup bareng-bareng ya. Ya. Jangan lupa di subscribe, di follow, di Anjay, share. kayak gitu lah. Subscribe, boy, subscribe. Di like juga, di share ke teman-teman kalian biar Oke. pada pinter juga. Ya udah, 1, 2, 3 kita tutup ya. Oke. 1, 2, Dua, 3. Apa ngomong apa? Ayo ngomong apa? Nungguin ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.